Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Teman-teman masih ingat perbedaan biotik dan abiotik? Komponen biotik meliputi semua organisme yang hidup, misalnya manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme seperti bakteri ataupun jamur. Sedangkan komponen abiotik meliputi segala sesuatu yang tak hidup. Misalnya ada cahaya matahari, udara, air, tanah, suhu, dan lain-lain. Jenis ekosistem terbagi menjadi ekosistem alami yang terbentuk tanpa campur tangan manusia. Misalnya laut, gunung, hutan, dan juga sungai. Dan satu lagi namanya adalah ekosistem buatan yang dibentuknya oleh manusia. Misalnya ada kolam, akuarium, waduk, dan juga sawah. Untuk membuat ekosistem yang besar diperlukan satuan penyusun ekosistem. Dimulai dari yang paling rendah yaitu individu, kemudian populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang paling luas adalah biosfer. Berikut adalah penjelasannya satu persatu ya teman-teman. Individu adalah makhluk hidup tunggal atau sendirian. Misalnya ada satu orang manusia, kemudian satu ekor binatang, dan bisa juga satu batang pohon. Jika individu-individu yang sama atau sejenis berkumpul, maka akan membentuk populasi. Selanjutnya, jika beberapa populasi berkumpul di satu tempat yang sama, maka akan membentuk komunitas. Dari individu sampai komunitas hanya mencakup komponen biotik atau makhluk hidup saja. Selanjutnya, jika terdapat interaksi antara komponen biotik dan abiotik, maka akan membentuk ekosistem. Nah, jika ekosistem memiliki area yang sangat luas dan merupakan gabungan berbagai ekosistem, disebut dengan nama bioma. Keseluruhan bioma yang ada di bumi meliputi daratan, air, dan juga atmosfer atau udara disebut dengan biosfer. Jadi, bumi kita terdiri dari satu biosfer. Aliran energi adalah perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Terdapat 3 bentuk aliran energi, yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Yuk kita pelajari satu persatu. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dalam urutan tertentu. Komponen yang terdapat pada rantai makanan antara lain, yang pertama harus ada produsen atau organisme yang dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Misalnya kelompok tumbuhan, atau jika di ekosistem laut biasanya sih produsennya fitoplankton. Komponen kedua adalah konsumen. Konsumen adalah organisme yang hanya bisa memakan organisme lainnya. Terdapat beberapa tingkatan konsumen. Ada konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Konsumen tingkat 1 adalah hewan herbivora karena memakan langsung produsen. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, disebut juga konsumen sekunder. Konsumen tingkat 2 adalah hewan karnivora karena memakan konsumen tingkat 1. Ada lagi konsumen tingkat 3, disebut juga konsumen tersier. Biasanya konsumen ini adalah hewan karnivora juga, tapi bisa juga sih hewan omnivora. Konsumen ini memakan konsumen tingkat 2. Jika konsumennya lebih dari 3, tinggal diurutkan saja ya. Selain ada produsen dan konsumen, dalam rantai makanan ada juga pengurai atau dekomposer. Sesuai dengan namanya, organisme ini bertugas menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik di dalam tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Berikut contoh rantai makanan di ekosistem kebun ya.
Ada rumput, belalang, katak, ular, elang, bakteri, dan juga jamur. Rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Belalang berperan sebagai konsumen satu karena memakan langsung produsen. Katak berperan sebagai konsumen dua karena memakan konsumen satu. Ular sebagai konsumen tiga karena memakan konsumen dua. Dan ada satu lagi nih konsumennya, yaitu elang. Elang berperan sebagai konsumen 4. Atau karena konsumen terakhir bisa juga disebut konsumen puncak. Jika elang mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan juga jamur, karena tugas bakteri dan jamur sebagai dekomposer. Nah, dari rantai makanan ini terlihat adanya aliran energi ya, dimulai dari energi cahaya matahari yang diserap rumput untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, belalang mendapatkan energi dari memakan rumput. Katak memperoleh energi dari memakan belalang. Ular memperoleh energi dari memakan katak, dan elang memperoleh energi dari memakan ular. Bakteri dan jamur pun mendapatkan energi dari proses penguraian elang atau makhluk hidup lain yang telah mati. Hasil penguraiannya berupa senyawa anorganik di dalam tanah yang dapat dijadikan unsur hara bagi tanaman untuk dapat tumbuh. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan beberapa rantai makanan. Karena namanya jaring, jadi tidak hanya satu jalur ya, bisa bercabang-cabang. Ingat aja deh jaringnya Spider-Man. Ups. Contoh jaring-jaring makanan seperti gambar berikut. Nah, banyak kan tanda panahnya? Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, siapa yang berperan sebagai produsen? Ya, betul, bunga sepatu dan juga sawi. Ingat kan, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan. Nah, agar lebih mudah, kita hitung dulu yuk berapa rantai makanan yang terbentuk dari jaring-jaring makanan tersebut. Perhatikan tanda panahnya ya, dan ingat dimulai dari produsen. Rantai makanan pertama, bunga sepatu dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan kedua, sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung pipit, burung pipit dimakan elang. Rantai makanan ketiga, sawi dimakan belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Rantai makanan keempat, sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, dan katak dimakan elang. Dan rantai makanan kelima, sawi dimakan tikus, dan tikus langsung dimakan elang. Nah, jadi totalnya ada 5 rantai makanan ya. Lumayan banyak ternyata. Dari jaring-jaring makanan tersebut, ayo kita tuliskan dulu peranannya masing-masing. Bunga sepatu dan sawi sebagai produsen, ulat, belalang, dan tikus sebagai konsumen satu, burung pipit, katak, dan elang sebagai konsumen dua. Nah, ternyata elang dapat pula berperan sebagai konsumen 3. Karena dalam ekosistem, setiap organisme dapat memiliki peranan lebih dari 1, tergantung dari rantai makanannya ya. Nah, balik lagi ke jaring-jaring makanan tadi ya. Jika di alam populasi belalang merajalela atau semakin banyak, apa yang terjadi? Untuk menjawabnya, kita lihat apa saja makhluk hidup yang dimakan belalang dan yang memakan belalang ya. Ada sawi, katak, dan burung pipit. Jika belalang merajalela, maka kemungkinan besar tanaman sawi akan menurun. Bahkan bisa habis dimakan oleh belalang. Sedangkan katak dan burung pipit akan meningkat karena makanannya, yaitu si belalang, semakin banyak. Sekarang apa yang terjadi jika populasi katak semakin menurun? Siapa saja yang paling berpengaruh? Ya, yang paling berpengaruh adalah belalang dan elang. Jika katak menurun, maka belalang semakin banyak karena predatornya belalang, yaitu si katak, jumlahnya berkurang. Dan populasi elang semakin menurun akibat jumlah makanannya, yaitu katak, berkurang. Jika ada pertanyaan serupa, cara menjawabnya seperti itu ya. Lihat apa yang dimakan dan siapa yang memakannya. Lanjut. Sekarang aliran energi yang ketiga ya, yaitu piramida makanan.
Disebut piramida karena bentuknya mirip piramida yang ada di Mesir ya. Piramida tersusun dari beberapa tingkatan. Yang paling bawah ditempati oleh produsen. Tingkatan kedua ditempati konsumen 1. Tingkatan ketiga ditempati konsumen 2, dan seterusnya. Yang paling atas adalah konsumen puncaknya ya. Tingkatan-tingkatan pada piramida disebut juga tingkat trofik. Dari yang paling bawah yaitu tingkat trofik 1, selanjutnya tinggal diurutkan tingkatannya ya. Tingkat trofik 2, 3, dan seterusnya. Jenis piramida makanan ada 3, antara lain piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Untuk piramida jumlah berdasarkan jumlah total organisme. Untuk piramida biomasa berdasarkan berat totalnya ya. Sedangkan piramida energi berdasarkan jumlah energi yang diperoleh tiap tingkatan trofik. Dari ketiga jenis piramida tersebut, semuanya menyatakan bahwa semakin ke atas jumlah, berat, dan energinya semakin kecil, sehingga bentuk piramida mengerucut di atas. Semakin ke bawah, bentuk piramida semakin besar. Artinya, jumlah, berat, dan energinya pun semakin banyak.